Guys, salah satu ucapan kata daripada saudara Denny Siregar. Kenapa saya membela Bapak Presiden Jokowi? Jom guys, apa kata? Kita sama-sama nonton di video pada kali ini guys, untuk melihat cerita di sebalik ini guys. Jom guys. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel. Terima kasih kepada anda yang sudah klik ini video. Kepada anda yang baru saja berada di dalam channel ini, saya ucapkan selamat datang, terima kasih dan selamat bergabung. Kepada anda yang sudah subscribe di dalam channel ini, salam serumpun, salam persahabatan dan salam perdamaian daripada Uncle kepada anda yang tengah menonton guys. So guys, hari ini beberapa perkara yang dapat Uncle kongsikan kepada anda melalui daripada video reaction, yaitu berkenaan tentang saudara Denny Siregar guys. Ini adalah judulnya guys, Denny Siregar, kenapa saya membela Jokowi guys. Itu adalah daripada judul dan ini daripada channel, yaitu channel 2045 TV guys, ataupun 2045 TV guys. So guys, apa kata? Kita sama-sama nonton dan kita melihat reaksi dan juga bagaimana fakta daripada apa yang disebutkan oleh saudara Denny Siregar guys. Jom guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2, dan 1 guys. Di Jawa kalau naik Bapak Presiden 500 perak saja demonya 4 bulan. Di sini naik 1000 perak saja demonya sampai 6 bulan. Saudara-saudara kita yang di Wamena, yang di Pegunungan Tengah, harga 60.000 diem bertahun-tahun. Itulah yang namanya Jokowi, BBM, bahan bakar minyak, satu harga untuk pemerataan ekonomi guys. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wah. Saudara Denny Siregar guys, saya sangat suka lah apa yang dia katakan. Fakta demi fakta guys, jelas dan padat. Sejak nama Jokowi muncul ke permukaan waktu dia menjabat wali kota Solo, saya sudah jatuh cinta dengan gaya dia memimpin. Jokowi itu cerdas menurut saya. Dia tipe pemimpin yang datang dari rakyat kecil, bukan terah elit atau berdarah biru, bukan juga pimpinan partai, dan bukan seorang jenderal. Apalagi ketika dia menang sebagai gubernur DKI dan dia mencium tangan gubernur Jateng waktu itu, Bibit Waluyo, yang sempat memaki dan merendahkannya. Jokowi mampu menempatkan dirinya dengan elegan dalam setiap pertarungan politik yang menekannya. Dan pada waktu Jokowi dicalonkan jadi presiden di tahun 2014, mungkin itulah pertama kalinya dalam hidup saya datang ke TPS dan memilih, benar-benar memilih seorang calon pemimpin. Saya sendiri juga heran, kenapa kok mendadak peduli politik setelah puluhan tahun apatis. Sebelum Pilpres 2014, saya itu apatis dengan situasi bangsa ini. Apalagi ketika melihat pemimpin yang ada yang tidak membawa bangsa ini ke arah masa depan yang lebih baik dan malah sibuk berfoya-foya memanfaatkan jabatannya seolah-olah jabatan itu seumur hidupnya. Ya mungkin di masa Gus Dur jadi presiden ya, saya termasuk pendukungnya. Tapi kan Gus Dur nggak dipilih secara langsung. Meski begitu, almarhum Gus Dur menetapkan pondasi berpikir saya bagaimana seharusnya pemimpin itu bekerja. Sayangnya usia jabatan beliau itu pendek sekali karena begitu kuatnya tekanan pada waktu itu yang memaksa almarhum Gus Dur untuk mundur dari jabatannya. Ada juga situasi ya. Zaman SBY saya lebih apatis lagi. Pesta pora korupsi di mana-mana. Orang-orang partainya banyak yang masuk penjara. Pembangunan juga tidak ada. Pencitraan terlalu banyak gulanya sampai mau muntah. Dan radikalisme tumbuh subur karena tidak ada ketegasan dari si presiden di dalam memimpin negara. Saya malah takut negeri ini ke depan terperosok ke jurang yang dalam karena banyaknya pembiaran-pembiaran.
Gitu dia menang 2 periode lagi. Oh. Makin apatislah saya melihat parwai keluarga kaya yang sibuk mengumpulkan harta dan berdandan seolah-olah mereka keluarga yang sempurna. Dan ketika Jokowi akhirnya terpilih menjadi calon presiden, sesudah Megawati akhirnya mundur dari pencalonan, saya pun berjibaku dengan militansi yang tinggi. Tulisan-tulisan saya, kalau Anda ingat, mengisi Facebook tiap hari, mencoba membangkitkan kesadaran ke banyak masyarakat. Salah satu juga ya guys ya, dia mempromosi tentang Bapak Presiden Jokowi sebagai calon Republik Indonesia pada ketika itu guys. Wow, sangat-sangat luar biasa ya, Saudara Denny Siregar nih ya guys. Kenapa kita seharusnya pilih Jokowi? Dan kemenangan waktu itu terasa manis karena harapan supaya Indonesia ke depan lebih maju itu semakin terang. Makin terang. Jokowi membuktikan itu. Dia membubarkan Petral, merebut Freeport, membangun infrastruktur di mana-mana, membangun bendungan-bendungan besar untuk pengairan dan banyak lagi. Wah. Kalaupun untuk itu dia berhutang. Wow guys, banyak betul dia menceritakan tentang perancangan dan juga rencana aktiviti yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi. Wow, oke, kita teruskan guys. Hutang itu untuk membangun negeri ini, bukan untuk memperkaya dirinya sendiri. Hutang itu adalah untuk membangunkan negeri guys. Kenyataan daripada Saudara Denny Siregar guys, oke? Insting saya dan jutaan masyarakat Indonesia lainnya ternyata tidak salah. Baru kali ini kita punya pemimpin yang benar-benar bekerja. Hasilnya juga terlihat nyata. Memang nggak ada yang sempurna, tetapi sudah pasti jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Dan menjadi Jokowi itu nggak mudah loh. Musuhnya banyak, mulai dari mafia migas, mafia pangan, mafia kebijakan, sampai ormas-ormas garis keras yang organisasinya dia bubarkan. Kelompok-kelompok ini semua bersatu dan bergabung dengan politikus hitam yang selama ini memanfaatkan jabatan untuk kekayaan. Dia digempur terus, bahkan di demo. Apalagi ketika Jokowi mulai mempreteli satu persatu harta keluarga cendana di negeri ini, termasuk memblokir uang mereka di luar negeri supaya nggak bisa masuk ke sini, gempuran ke Jokowi semakin keras. Lalu kalau Jokowi digempur terus-menerus seperti itu, kenapa saya nggak turun untuk membelanya? Baru kali ini saya membela seorang penguasa. Biasanya saya selalu berada di barisan oposisi. Kenapa? Apakah saya dibayar? Kalau saya dibayar, saya sudah kaya sekarang. Masuk partai politik, jadi komisaris, naik mobil Alphard, dan pasti makan-makan di restoran mewah. Tapi enggak, saya memutuskan tetap menjadi independen yang berada di barisan pemerintahan Jokowi. Baik. Karena mungkin baru kali ini ya, saya punya kesempatan membela orang yang benar. Pemimpin yang benar harus dibela, jangan ditinggalkan. Kalau saya tinggalkan dia dan yang masuk adalah orang yang jahat, maka selesailah kita. Ya guys. Jikalau beberapa pemimpin yang jahat masuk ke dalam aliran jabatan itu, benda-benda yang tidak elok akan menjadi satu kemudaratan guys. Oke guys. Oke, kita sambung. Semua yang sudah dibangun ini akan hancur. Porak-poranda. Negara kembali akan dipimpin oleh orang yang gila citra sambil pelan-pelan mengorek kekayaan di negeri kita tercinta. Kelompok-kelompok garis keras itu akan semakin besar, bahkan bisa saja mereka menguasai kabinet kita. Kebayangkan kalau seorang seperti Rizik Syihab menjadi Menteri Agama, atau seperti Felix Xiao itu jadi Menteri Pendidikan, hancur kita. Gak lama lagi negara kita akan jadi negara agama, bukan negara kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan Republik Jokowi juga sering Indonesia. saya kritik kok, terutama di masalah komunikasinya. Saya terus-menerus ingatkan, mau sebagus apapun kebijakannya, kalau komunikasinya ke masyarakat buruk, maka akan mudah dipelintir oleh mereka yang tidak suka pemerintahan sekarang. Tapi sialnya,
sampai sekarang itu masih sulit sekali diubah. Sehingga pada akhirnya saya dan banyak teman di media sosial lah yang selalu menjadi bumper untuk itu. Dengan risiko kami-kami ini di stigma sebagai buzzer RP. Orang-orang yang selalu membela kebijakan pemerintah dan dibayar. Dianggap dibayar ya guys, disebabkan karena membela Bapak Presiden Jokowi, disebabkan komunikasi yang telah disebutkan. Maksudnya ada masalah komunikasi. Oke, baik-baik. Hidup saya sudah cukup. Yang saya lakukan ini lebih kepada sosial saja. Peduli kepada negara dan masa depannya kelak. Kalau saya dibayar, tentu saya akan teriakan, Jokowi 3 periode. Jokowi 3 periode. Saya menolak. Karena buat saya, kekuasaan yang terlalu besar dan terlalu lama bisa mengubah seseorang. Saya cinta Jokowi dan ingin beliau dikenang sebagai seorang negarawan dan tidak dirusak oleh tudingan kalau Jokowi punya ambisi kekuasaan. Membela itu selalu ada batasnya, tidak terlalu fanatik dan tidak meninggalkannya di medan perang. Saya bukan saja membela Jokowi dengan semua kebijakan-kebijakannya. Saya bahkan akan terus mengawal sampai akhir masa jabatannya. Mungkin sesudah ini semua berakhir dan Jokowi menjadi orang yang biasa lagi, saya sih hanya berharap diundang ngopi olehnya dan cerita-cerita sekaligus ingin bertanya apa yang selama ini tidak terlihat oleh mata. Harapan ya, harapan guys. Nggak masalah sih, karena biasanya yang menuding lah yang punya pemikiran ke sana. Dia mengukur orang lain sesuai nafsu dirinya. Dia yang ingin dibayar karena malas kerja tapi nggak kesampaian. Dan akhirnya rasa irinya membuat dia mencari alasan bahwa kesulitan dirinya akibat Jokowi yang tidak memberinya kesempatan kerja. Sudah sering sih saya dituding dan tudingan buzzer RP itu hanya menambah perbendaharaan di dalam beli saya. Seruput dulu kopinya. Gaspol. Gaspol. Wow. Oke guys, demikianlah sebentar tadi ya video terbitan daripada channel 2045 TV, yang mana pada kali ini guys seperti biasa, yaitu saudara Denny Siregar. Dia bilang kenapa saya membela Jokowi. Jadi apa yang dikatakan oleh beliau sebentar tadi memberikan kita membuka mata, memberikan kita pikiran yang terbuka dalam kita melihat sosok seperti Bapak Presiden Jokowi adalah merupakan sosok pemimpin yang sangat-sangat memberikan nyaman kepada negara dari segi kita melihat pembangunan yang nyata yang telah disebutkan oleh saudara Denny Siregar guys. Jadi apa yang kita nampak di sini adalah Denny Siregar ini dia pastinya ada alasan-alasan tertentu kenapa dia membela Jokowi. Apa yang dikatakan sebentar tadi daripada instingnya guys, insting yaitu daripada Bapak dicalonkan sebagai calon Presiden Republik Indonesia, ia telah memberikan satu signal yang mengatakan bahwa Bapak Presiden Jokowi mampu mengemudi ataupun mampu memerintah negeri ini dengan lebih baik daripada yang sebelum-sebelum ini ya. Walaupun dia bilang tadi macam ada beberapa sedikit masalah seperti komunikasi, sebab ialah apa yang dikatakan oleh Denny Siregar itu pastinya setiap pemimpin pasti ada musuh-musuh yang ingin melawan guys ya, disebabkan karena mungkin ada beberapa faktor penutupan dan sebagainya dari segi sektor mafia dan sebagainya. Jadi itu menyebabkan ada beberapa perkara-perkara yang telah membuatkan Bapak Presiden Jokowi ini dituding dan sebagainya, sehingga kan saudara Denny Siregar pun dituding dan dituduh sebagai salah satu dibayar membela Bapak Presiden Jokowi dan sebagainya lah. Jadi itu adalah beberapa perkara kenapa saudara Denny Siregar dan juga beberapa lagi teman-teman yang aktif ya di laman sosial, sebab ya walau macam mana pun mereka tetap membela Bapak Presiden Jokowi di laman sosial. Jadi saya nampak di sini ya guys bahwa saudara Denny Siregar sangat-sangat mencintai Bapak Presiden Jokowi. Bukan setakat Denny Siregar sahaja, malahan di kelompok keseluruhan rakyat Indonesia sangat-sangat mencintai
Bapak Presiden Jokowi disebabkan kerana pemerintahan pada hari ini dapat menjadikan beliau senang sekali orang melihat dari segi kemajuan dan juga pembangunan yang telah dilaksanakan, guys. So guys, apa pendapat anda tentang video ini? Anda boleh bubuh komentar di ruangan komentar YouTube Uncle. Anda boleh ceritakan pelbagai apa sahaja info dan juga maklumat supaya kita dapat jadikan ia sebagai salah satu pengetahuan dan juga kita jadikan sebagai salah satu fikiran yang terbuka. Kerana apa, guys? Kerana setiap pemimpin itu sangat penting kepada negara, disebabkan pemimpin itu akan menjadi satu alur cerita perjalanan bagaimana negara itu ataupun negeri itu akan diperintah dari masa ke semasa, guys. Itu yang paling penting, guys, sebenarnya ya. Sebab kita perlukan seorang pemimpin yang bertanggung jawab, yang amanah, yang dapat menjadikan negara ini dapat dirancana melalui daripada fikiran-fikiran ataupun idea daripada rakyat itu sendiri, guys. Itu yang paling penting. Oke guys, itu saja daripada Uncle. Kita akan jumpa lagi di next video akan datang. Saya sangat suka penampilan dan juga penyampaian daripada saudara Denny Siregar dengan kenyataan yang jelas, yang padat, tegas dan tidak memberikan kesan ataupun orang kata pengaruh-pengaruh apa yang di sekeliling yang berada di sana. Dia dapat mampu memberikan satu kenyataan ataupun fakta yang lebih bernas, yang lebih tegas dalam dia membela ataupun mencintai Bapak Presiden Jokowi. Maksudnya di sini ialah dia membela kerana sosok pemimpin yang sangat baik sebelum ini, guys. Oke guys, itu saja daripada Uncle. Kita akan jumpa lagi insyaallah dengan video-video yang lebih menarik insyaallah. Gaspol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.